Baik, perkenalkan nama saya Lely Marcelina Gultom dengan NIM 62033111033 dari kelas PJKR 4F. Di sini saya akan menjelaskan 7 soal untuk UTS strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama yaitu Permenkes Dinas nomor 16 tahun 2007 disebutkan ada 4 standar kompetensi guru profesional. Sebutkan dan jelaskan pengertian dan tujuan kompetensi tersebut. Yang kedua, jelaskan pengertian dan tujuan. A. Pendekatan belajar. B. Model pembelajaran. C. Metode mengajar. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara A. Pendekatan belajar, B. Model pembelajaran, C. Metode mengajar. 4. Jelaskan apa gunanya guru menguasai berbagai jenis pendekatan, model, metode bila dihubungkan dengan proses pembelajaran PJOK. Yang kelima, guru PJOK dalam menjalankan tugasnya harus memiliki 8 minimal kompetensi dasar mengajar guru. Sebutkan dan jelaskan tujuannya. Yang keenam, ada 6 pertimbangan yang harus dipenuhi guru dalam memilih pendekatan, model, metode yang akan digunakan dalam pembelajaran PJOK. Sebutkan dan jelaskan. Yang ketujuh, terdapat dalam buku Teaching Practical Education karangan Muska Muston dan Sarah Ashworth tahun 2008. Jelaskan beberapa style teaching, diantaranya style command, style praktik, style repsiyokal, style self-check, style illusion. Jelaskan kelima style teaching tersebut dalam hal pengertian, tujuan, dan peran guru pada setiap premix dan impact dan post-impact. Jawaban yang pertama, standar kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 4 potensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan tersebut terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Jawaban yang kedua, A. Pendekatan belajar merupakan sebuah acuan yang berlangsungnya
proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar tercapai sebuah tujuan yang diharapkan oleh seorang guru atau tenaga pendidik. Tujuannya yaitu pedoman dalam penyusunan metode pengajaran yang akan digunakan sebagai garis rujukan pelaksanaan proses pembelajaran mengajar, sebagai tolak ukur penilaian proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. B. Model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran. Tujuannya yaitu membantu siswa memperoleh keterampilan, nilai, cara berpikir, dan cara mengekspresikan diri mereka sendiri, juga mengajari cara mereka belajar. C. Metode belajar adalah cara yang digunakan guru pintar untuk mengimplementasikan secara pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk lebih memudahkan proses dan hasil belajar siswa sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik dan semudah mungkin oleh peserta didik. Jawaban yang ketiga, pendekatan pembelajaran adalah cara seorang guru dalam melaksanakan metode secara terperinci dan lebih detail. Sedangkan metode pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh fasilitator pendidik atau guru. Sedangkan metode pembelajaran adalah suatu cara atau proses pencapaian materi dan pengetahuan yang disusun secara sistematis serta terukur kepada peserta didik dan suatu kegiatan belajar mengajar demi mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. 4. Guna guru harus menguasai setiap pendekatan, model, dan metode pembelajaran, yaitu agar guru lebih paham cara menyampaikan setiap materi kepada muridnya dan lebih mengerti cara membuat muridnya tidak cepat bosan dalam menerima setiap pembelajaran yang berlangsung, agar setiap murid bisa menerima materi yang diberikan oleh gurunya. Yang kelima, 8 minimal kompetensi dasar pengajaran guru, yaitu 1. Keterampilan bertanya. Pada hakikatnya melalui bertanya kita akan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang apa saja yang ingin kita ketahui, bertujuan menimbulkan rasa keingintahuan, merangsang fungsi berpikir, mengembangkan keterampilan berpikir. 2. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah respons terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Manfaat penguatan bagi siswa yang meningkatkan perhatian dalam belajar, membangkitkan dan memelihara perilaku, menumbuhkan rasa percaya diri. Komponen dan prinsip-prinsip keterampilan memberi penguatan. Komponen-komponen itu adalah penguatan verbal, diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja ataupun secara spontan, yang dimaksud untuk memacu dan mengikat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Tujuan utama guru mengadakan variasi dan dalam kegiatan pembelajaran untuk mengurangi kebosanan
siswa sehingga perhatian mereka terpusat pada pembelajaran. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lain. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan terbagi dua, yaitu merencanakan. Hal ini mencakup penganalisisan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum, rumus yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. A. Membuka pembelajaran. Kalimat-kalimat awal yang diucapkan guru merupakan penentu keberhasilan jalannya seluruh pembelajaran. Tercapainya tujuan pembelajaran tergantung pada metode mengajar guru di awal pembelajaran. Seluruh rencana dan persiapan sebelum mengajar dapat menjadi tidak berguna jika guru gagal dalam perkenalan pembelajaran. Yang B. Menutup pembelajaran. Jangan diakhiri dengan tiba-tiba. Penutup harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin agar sesuai. Guru perlu merencanakan suatu penutup yang tidak tergesa-gesa dan juga dengan doa sekitar 3-5 menit. Komponen-komponen dan prinsip-prinsip dalam menutup pembelajaran. Merangkum pembelajaran sebagai penutup. Hendaknya guru memberikan ringkasan dan pembelajaran yang sudah disampaikan. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Nomor 6. Ada 6 pertimbangan yang harus dipenuhi oleh guru dalam memilih pendekatan, model, dan metode yang akan digunakan untuk pembelajaran PJOK. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai. Yang kedua, kesesuaian dengan badan bidang studi yang terdiri dari aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Yang ketiga, strategi pembelajaran itu mengandung seperangkat kegiatan pembelajaran yang mungkin mencakup penggunaan beberapa metode pengajaran yang relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran. Yang keempat, kesesuaian dengan kemampuan profesional guru
bersangkutan, terutama dalam rangka pelaksanaannya di kelas. Yang kelima, cukup waktu tersedia karena erat kaitannya dengan waktu belajar dan banyaknya bahan yang harus disampaikan. Yang keenam, kesediaan unsur penunjang khususnya media instruksional yang relevan dan peralatan yang memadai. Baik, jawaban yang ketujuh yaitu nama style teaching. Style teaching command, pengertiannya gaya yang paling berpusat dari guru. Dalam gaya jenis ini, guru adalah pengambil keputusan eksklusif. Tujuannya, penampilan yang cermat, artinya guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan guru sepenuhnya bertanggung jawab dan berperan penting terhadap pengajaran. Style praktik adalah salah satu strategi pengajaran yang paling umum digunakan dalam pendidikan jasmani. Tujuannya untuk berlatih sendiri, mereproduksi model belajar, untuk menyadari bahwa kinerja mahir terikat dengan pengulangan tugas. Style resiprokal adalah salah satu gaya mengajar yang menekankan siswa lebih banyak aktif untuk belajar dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Tujuannya menerapkan siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran langsung. Yang keempat, ada style self-check. Dalam gaya mengajar periksa diri atau self-check, lebih banyak keputusan yang digeser ke siswa. Kepada siswa diberikan keputusan pasca pertemuan untuk menilai penampilannya. Tujuannya untuk mengembangkan kesadaran kinestetik dalam kinerja fisik dengan melatih dan menilai kinerja secara individu. Style inclusion adalah suatu gaya pembelajaran dengan cara menyajikan materi pembelajaran secara rinci dan menawarkan tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda secara berurutan. Tujuannya yang pertama, melibatkan semua siswa. Yang kedua, penyesuaian terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk memulai pada tingkat kemampuan sendiri. Baik, sekian dari hasil presentasi saya dari 7 soal untuk UTS Strategi Pembelajaran Penjas. Sekian, terima kasih.